Baik, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimanakah cara kita menentukan titik berat dari gabungan beberapa benda ya. Karena kalau bendanya cuma ada satu, sebenarnya sudah ada di catatan, ada di buku kalian ya. Nanti silahkan dicek di halaman berapa. Nah, menentukan titik berat itu ada beberapa macam ya. Ada yang benda yang berbentuk seperti ini ya, satu dimensi. Ada benda yang berbentuk dua dimensi, bentuknya seperti ini. Nah, secara umum cara menentukannya kita bisa gunakan ini ya, formula umumnya. Kalau bendanya satu dimensi berarti pakai panjang ya, panjang itu kan L. Kalau misalkan yang dicari adalah X-nya ya, kita biasanya bilangnya sebagai X0, itu adalah titik beratnya di koordinat X. Itu pakai X1 dikalikan dengan L1 ditambah dengan X2 dikalikan dengan L2 dibagi dengan L1 ditambah dengan L2. Tuh. Kalau Y0-nya ya X-nya tinggal diganti dengan Y ya. Kemudian kalau bangunnya dua dimensi, berarti kita gunakan A atau luas. Ini misalkan X1 dikalikan dengan A1 ditambah dengan X2 dikalikan dengan A2 dibagi dengan A1 ditambah dengan A2. Itu kalau bangunnya utuh. Kemudian ada satu contoh lagi kalau misalkan bangunnya terpotong. Ini seperti di contoh yang sebelah kanan bawah ini ya. Itu ada yang dipotong. Jadi awalnya persegi ini ya. Awalnya yang ini persegi, kemudian dipotong segitiga di bawahnya. Kalau seperti ini karena dipotongnya itu vertikal seperti itu, maka yang dicari nanti pasti adalah nilai dari Y0-nya. Nah, Y0 sama dengan kalau kita anggap yang utuhnya awalnya itu adalah A1 dan yang terpotongnya itu adalah A2, maka A2 bernilai negatif ya. Jadi Y1 dikalikan dengan A1 dikurangi dengan Y2 dikalikan dengan A2 dibagi dengan A1 dikurangi dengan A2. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mencari dari tiga contoh soal yang ada di situ ya, yang kiri sampai yang sebelah kanan. Kita hitung yang sebelah tengah dulu karena satu dimensi ya. Kita cari misalkan X-nya saja. Ya. Ini kalau soal A misal, ini adalah soal B, ini adalah soal C, maka kita coba untuk mencari yang soal B. Ya, kita cari X0-nya aja ya. X0 sama dengan, karena di situ ada berapa batang ya ini ya. Kita anggap ini adalah batang 1. Kemudian yang di sini adalah batang 2, yang di sini adalah batang 3, yang ini adalah batang 4. Nah, ini kita coba. Berarti ada 4 ya. Kita pakai X1 kali L1 ditambah dengan X2 dikalikan dengan L2 ditambah dengan X3 dikalikan dengan L3 ditambah dengan X4 dikalikan dengan L4 dibagi dengan L1 tambah dengan L2 tambah dengan L3 ditambah dengan L4. Nah, ini tinggal kita masukkan ya. X1 itu kalau bangunnya lurus seperti itu pasti berada di tengah-tengah ya. Jadi dari sini ke sini tengah-tengahnya terletak di mana? Oke, kalau kita lihat ini memiliki panjang 6, berarti tengah-tengahnya 6 itu 3, kira-kira di sini ya. Berarti X1-nya kita isi dengan 3. Dikalikan dengan panjangnya 6, ditambah dengan X2. X2 di sini ya, karena dia vertikal, maka tengah-tengahnya juga pasti akan terletak di sini. Ya. Sekarang kita lihat bahwa ini terletak di koordinat X sama dengan 2. Ya, jadi kita masukkan 2 dikalikan dengan panjangnya adalah 4 ditambah dengan X3 terletak di pas 6 ya. X-nya nilainya adalah 6, panjangnya adalah 6 ditambah sama X4. Nah, ini panjangnya adalah 4, tengah-tengahnya terletak di sebelah sini. Berarti nilai X4-nya juga 6 dan panjangnya adalah 4. Dibagi dengan ini ya, 6 tambah 4 tambah 6 ditambah dengan 4. Kita kalikan, 3 dikalikan 6 18 ditambah dengan 8 ditambah dengan 36 ditambah dengan 24.
4 dibagi dengan 20 gitu ya. Sekarang tinggal kita hitung 18 tambah 8 tambah 36 tambah 24 ya. 18 ditambah 8 tambah 36 tambah 24 hasilnya adalah 86 tinggal dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 4,3. Itu kalau yang dicari adalah X0-nya. Oke, sekarang contoh yang A. Kita coba hitung yang A ya, kita scroll ke bawah. Nah, sekarang untuk yang A ini kita pecah bangunnya menjadi 2 bangun. Ada bangun A1 dan bangun A2. Nah, ini kita tentukan dulu nilainya. Berapakah nilai dari itu ya, Y1 sama Y2. Ini kalau misalkan yang kita hitung adalah Y-nya. Kenapa kok hanya Y-nya yang kita hitung? Karena kalau kita lihat dari sumbu X atau horizontal ya, benda ini simetris. Simetris di sini. Ya. Karena simetris, maka otomatis letak X0-nya ya, itu terletak di berapa? Kita lihat dari sini ya. Ini panjangnya dari 2 ke 8, panjangnya adalah 6. Berarti tengah-tengahnya ini terletak di 3 ya. Dari 2 bertambah ke 3 berarti terletak di 5. X0-nya bernilai 5. Jadi kita tinggal hanya menghitung Y-nya saja ya. Nah, kita tentukan nilai dari Y1. Ini ya, Y1. Karena benda 1 ini merupakan segitiga, maka letak titik setimbangnya itu di sepertiga tinggi ya. Kita lihat sekarang dari sini sampai ke sini tingginya adalah 10 kurang 4 ya, tingginya adalah 6, berarti sepertiga kalikan 6 itu sama dengan 2. 2 dari mana? 2 dari alas. Kebetulan alasnya terletak di Y sama dengan 4, jadi dia ada di sini. Nah, untuk semua penghitungan kita harus hitung dari pangkal koordinat ya. 4 bertambah 2 berarti 6. Ya, berarti Y1-nya nilainya sama dengan 6. Kemudian nilai Y2-nya, Y2 karena vertikal ya, dari ini ke 4, maka tengah-tengahnya terletak di 2, maka Y2-nya bernilai 2. Kemudian kita hitung A1 ya, ini A1 sama dengan setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi. Alasnya segitiga itu adalah 10 dan tingginya adalah 6. Kita coret ini dengan ini 3. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 30. Kemudian A2. A2 karena bangunnya bentuknya persegi panjang, tinggal kita kalikan panjang dikalikan lebar. Berapakah panjangnya? 6 dan lebarnya adalah 4. Jadi sama dengan 24. Gitu. Setelah ketemu tinggal kita masukkan ke persamaannya Y0 ya. Y0 sama dengan Y1 dikalikan dengan A1 ditambah dengan Y2 dikalikan dengan A2 per A1 ditambah dengan A2. Kita masukkan ya. Y1-nya berapa? 6. A1-nya 30 tambah Y2-nya adalah berapa tuh? Y2-nya? Y2-nya 2 ya. Y2-nya 2 dikalikan luasnya 24 dibagi 30 ditambah dengan 24. Ini sekarang tinggal kita hitung 180 ditambah dengan 48 dibagi dengan 54. Tinggal kita jumlahkan ya. 180 ditambah dengan 48 ketemu 228 dibagi 54 nih. Berapa tuh? Ya. 228 dibagi 54. Hasilnya adalah 4,22 ya, kira-kira seperti itu untuk nilai dari Y0-nya. Biasanya penulisan dari titik berat itu tergantung sama opsi jawaban sih, ada yang dalam berupa koordinat. Kalau berupa koordinat maka kita tuliskannya dalam bentuk X0, Y0. X0-nya berapa? Tadi kita sudah tentukan nilainya sama dengan 5, berarti 5,4,22 ya, kira-kira seperti itu kalau bentuk bangunnya adalah bangun yang digabung. Nah, sekarang contoh yang terakhir kalau misalkan bangunnya dipotong nih ya. Ini awalnya ada bangun seperti itu, kemudian dipotong. Ini kita nggak tahu ini lebarnya sama dengan berapa. Ini kita anggap bangunnya adalah persegi ya.
Kita anggap bangunnya adalah persegi, berarti panjang antara sini sampai sini itu adalah berapa? 90 cm. Ini 90 ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sumbu X-nya, maka bangun ini bisa dikatakan simetri. Jadi ini kita potong di tengah-tengah itu, kemudian kalau kita lipat maka akan simetri. Berarti letak X0-nya sudah ketahuan, nilainya sama dengan setengahnya 90, yaitu 45 cm. Tinggal kita tentukan nilai Y0 ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu nilai dari Y1 sama A1. Nah, ini di garis ini ya. Nilai Y1. Y1 adalah tengah-tengahnya dari atas sampai yang paling bawah, karena kita anggap bangun pertamanya kan persegi sebelum dipotong. Jadi setengahnya 90 adalah 45. Kemudian luasnya A1 itu sama dengan 90 dikalikan dengan 90 sama dengan 8100 ya. Kemudian nilai dari berapa? Y2, karena bangun kedua itu berbentuk segitiga, berarti letak setimbangnya ada di sepertiga tinggi. Sepertiganya 45 itu berapa ya? 15 ya. Letaknya di 15. Jadi Y2-nya sama dengan 15 cm. Kemudian A2-nya segitiga, berarti setengah dikalikan dengan alasnya adalah 90, tingginya adalah 45. Kita coret-coret, ini 45, jadi luasnya A2 sama dengan 45 dikalikan dengan 45. Berapakah itu? 2025. Nah, setelah ketemu ini, baru kita masukkan ke persamaannya Y0. Y0 sama dengan yang utuhnya adalah 1 ya, berarti Y1 dikalikan dengan A1, yang potongannya itu jadi negatif, dikurangi dengan Y2 dikalikan dengan A2 dibagi dengan A1 dikurangi dengan A2. Sama dengan Y1-nya itu kita masukkan 45 dikalikan dengan 8100 dikurangi dengan berapa itu Y2-nya? 15 ya. Dikalikan dengan A2-nya 2025 ya. Dibagi dengan 8100 dikurangi dengan 2025. Wah, banyak ya. Ini kebetulan contohnya angkanya sangat besar. Sekarang kita kali-kalikan ya, 45 dikalikan dengan 8100. Jawabannya adalah 36.500 dikurangi 15 kita kalikan dengan 2025. Ya, itu adalah 30375 dibagi dengan 8100 ya, dikurangi dengan 2025. Hasilnya adalah 6075. Nih, tinggal kita hitungkan ya. 364.500 ya dikurangi dengan 30375. Itu hasilnya adalah 334.125 dibagi dengan 6075 ya. Hasilnya adalah 6075 ini ya. Hasilnya adalah 55 cm. Jadi kalau kita tuliskan jawaban akhir kita dalam bentuk koordinat, maka dituliskan menjadi X0, Y0 berarti 45,55. Oke ya, kira-kira seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan atau kita bisa buka sesi Google Meet yang lain. Oke ya. Thank you dan semoga bermanfaat.